Oke, selamat datang kembali di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar organ-organ tumbuhan. Setelah kemarin kita membahas yang namanya jaringan. Jadi jaringan itu nanti akan membentuk kumpulan menjadi organ. Nah, organ tumbuhan yang akan kita bahas hari ini, kita lihat dulu pengelompokannya organ. Organ tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Oke, nah kalau vegetatif ini tidak melalui pembuahan atau peleburan sel gamet jantan maupun betina atau kepala putik dan benang sari. Ini tanpa melalui pembuahan. Atau tadi disebut peleburan. Sedangkan yang generatif ini itu melalui pembuahan atau melalui peleburan sel gamet jantan maupun betina atau kepala putik dan benang sari melalui pembuahan. Jadi generatif ini melalui peleburan. Nah, nanti yang vegetatif itu contohnya organ-organnya adalah, bisa kita lihat, ini adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan yang generatif contohnya itu adalah bunga dan biji. Nah, inilah organ-organ yang akan kita bahas satu persatu, dimulai terlebih dahulu dari akar. Kita akan bahas organ-organ ini satu persatu, dimulai dari akar. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, akar. Semua tumbuhan yang berpembulu atau yang dikenal dengan tumbuhan tingkat tinggi itu pasti memiliki yang namanya akar. Nah, akar itu berbentuk runcing dan biasanya tertancap atau tertanam di dalam tanah, kecuali pada tumbuhan yang hidroponik maupun aeroponik. Oke. Nah, kita akan membahas fungsi akar nanti, tapi sebelumnya kita lihat slide berikutnya. Nah, kita lihat dulu nih. Kalau akar itu berdasarkan asalnya, dia itu dibagi menjadi dua. Ada akar primer dan ada akar sekunder. Ada akar primer maupun akar sekunder nih. Apa bedanya akar primer dan akar sekunder? Akar primer itu adalah akar pertama yang tumbuh dari lembaga yang dikandung dalam biji. Akar yang pertama sekali muncul. Sedangkan akar sekunder itu adalah akar yang muncul kemudian, bisa di daun, batang, dan jaringan lainnya. Dan biasanya ini bersifat permanen atau temporer. Ini ya yang dimaksud dengan akar sekunder. Oke, itu berdasarkan asalnya. Kita lihat kembali. Nah, ini adalah fungsi dari akar.
Nah, lihat gambar-gambar di depan, di situ sudah ada gambar akar beserta fungsinya ya. Jadi kelihatan ya dari gambar itu fungsi akar itu apa saja. Boleh dilihat yang pertama, di gambar yang pertama, nih gambar ini akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral, itu yang pertama. Sedangkan gambar yang kedua ini akar berfungsi untuk bernafas. Gambar yang ketiga, wortel, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Itu bisa kita lihat pada wortel dan juga pada singkong. Selain itu bisa juga kita lihat pada kentang. Nah, lainnya apalagi nih fungsi dari akar? Fungsi lain akar, yang pertama itu yang sisanya ya, berarti kita tulis di sini yang lainnya adalah beradaptasi. Fungsinya adalah untuk beradaptasi. Fungsi berikutnya ada lagi kah? Yaitu untuk bertunas atau untuk reproduksi vegetatif. Terus memperkokoh tumbuhan. Inilah fungsi dari akar. Nah, kita bahas struktur morfologi akar. Struktur morfologi akar dibagi menjadi dua, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dan akar serabut. Apa bedanya akar tunggang dan akar serabut? Bisa kita lihat dari gambar akar tunggang dulu. Yang pertama, akar tunggang itu antara akar primer, ini akar primer yang paling besarnya ya, ini bisa dibedakan antara akar primer dan akar sekunder. Ini akar primer nih, ini yang besar ini adalah akar primer, ini yang ini primer ya, ini adalah akar primer, sedangkan akar sekundernya adalah yang ini. Jadi bisa dibedakan dengan gampang pada akar tunggang. Sedangkan pada akar serabut susah kita bedakan yang mana akar primernya, yang mana akar sekundernya, seperti itu. Jadi lebih gampang kita temukan perbedaannya pada akar tunggang antara akar sekunder dan akar primer. Itu adalah perbedaan yang pertama. Yang kedua, perbedaannya apalagi? Yang perbedaan kedua, akar tunggang ini kita akan temukan pada tumbuhan dikotil. Sedangkan yang akar serabut ini kita temukan pada monokotil. Ini pada dikotil. Itu adalah struktur morfologi dari akar. Kita lanjut. Nah, ini adalah anatomi. Jadi kalau disebut anatomi itu adalah struktur bagian dalamnya ya. Kalau struktur morfologi itu berarti dari luar yang bisa kita amatin dengan mata telanjang kita. Kalau disebut anatomi itu berarti bagian dalamnya. Jadi kita harus melihatnya menggunakan bantuan. Bantuan siapa? Mikroskop. Nah, sekarang kita membahas anatomi akar. Nah, anatomi akar itu terdiri dari yang pertama itu adalah tudung akar atau kalitra. Apa ini tudung akar atau kalitra? Ini adalah pelindung akar ya, pelindung akar yang menutupi akar dengan pelumasnya agar dapat penetrasi ke dalam tanah. Kenapa harus penetrasi?
pelindung akar. Bagian terluar ya. Kenapa harus penetrasi dia ke dalam tanah? Untuk mencari arah air yang paling banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, setelah kaliptra ada yang namanya epidermis. Nah, kemarin kita sudah bahas nih jaringan-jaringan epidermis ini. Sekarang apa itu epidermis? Epidermis itu adalah jaringan terluar. Jaringan terluar ini berfungsi sebagai pelindung ini tersusun atas satu lapisan ya, tersusun atas satu lapisan. Lapisan yang padat dan dia tidak memiliki klorofil. Nah, setelah epidermis kita akan menemukan yang namanya jaringan korteks. Jadi jaringan-jaringan ini dari luar ke dalam dia ya, seperti ini. Tunggu sebentar. Oke. Oke, kelihatan ya. Nah, ini adalah lapisan terluar. Ini namanya ini epidermis. Epidermis. Tadi di akar ada kaliptra. Terus setelah epidermis ada yang namanya korteks. Korteks. Setelah korteks kita akan menemukan korteks ini nanti akan berdiferensiasi, kita akan menemukan yang namanya endodermis. Di sini ya, endodermis. Yang ini endodermis. Nah, setelah endodermis nanti ada lagi yang namanya kolenkim, sklerenkim. Kolenkim, sklerenkim, nanti sampai yang di tengahnya ada yang namanya stele. Stele atau silinder pusat. Nah, ini tadi yang korteks. Itu berarti di bawah epidermis ya. Nah, lihat gambarnya di bawah ini dari luar ke dalam. Nah, di bawah epidermis ada yang namanya korteks, terdiri dari sel-sel parenkim atau disebut juga jaringan dasar. Ini banyak memiliki ruang antar sel. Korteks ini berfungsi untuk pertukaran gas dan juga untuk menyimpan cadangan makanan pada si tumbuhan. Itu peranan dari jaringan korteks. Setelah korteks ada yang namanya endodermis. Jangan lupa, endodermis ini merupakan diferensiasi dari korteks. Dia itu mengalami yang namanya penebalan dari zat suberin atau kitin yang disebut dengan pita Kaspari. Ini berfungsi untuk mencegah air yang sudah masuk dari sel penyerap keluar kembali. Nah, sel-selnya mengalami penebalan gabus. Dari mana, Bu? Dari zat suberin. Jangan lupa. Disebut pita Kaspari. Nah, yang terakhir ada stele. Stele di sini terletak di bagian dalam setelah endodermis. Dia ini dibagi menjadi 3 stele. Dibagi menjadi 3. Ada yang namanya perisikel, ada yang namanya verisikel, ada yang namanya vaskular,
dan ada namanya adalah jari-jari empelur. Empelur atau disebut juga jaringan parenkim. Ini di bagian dalam ya, ini stele. Oke, perisikel itu adalah lapisan luarnya dari si stele. Ini adalah lapisan luarnya. Kalau yang vaskuler adalah xilem dan floem. Kalau jaringan empelur ini adalah jari-jari empelur. Nanti ini tersusun atas parenkim. Oke. Ini adalah anatomi yang kita temukan pada akar. Jadi organ akar tersusun atas jaringan-jaringan ini. Oke, kita lanjut, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan anatomi akar dikotil dan monokotil. Jadi kita akan menemukan ini ketika mengamati sayatan penampang akar. Kita lihat perbedaannya akar monokotil dan akar dikotil. Lihat pada kedua gambar. Nah, perbedaan yang pertama adalah di empelur. Bisa dilihat ini yang monokotil. Nih, empelurnya itu lebih besar ya, dia tuh memiliki empelur. Nah, dibandingkan si dikotil. Nah, bisa kita lihat ya, ini lebih sempit dari empelurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, si akar dikotil itu memiliki yang namanya kambium. Memiliki kambium di antara xilem dan floem. Sedangkan yang si monokotil dia itu tidak akan memiliki kambium. Makanya akar dikotil itu bisa membesar, sedangkan akar monokotil tidak. Itu adalah perbedaan yang kedua. Yang ketiga, bisa kita lihat letak dari xilem dan floemnya. Lihat xilem dan floem pada si monokotil ini adalah, bisa kita lihat ya gambar dari xilem dan floemnya. Ini adalah xilem pada monokotil. Ini xilemnya. Ini floemnya, ini xilemnya. Mereka itu berselang-seling membentuk yang namanya lingkaran. Nih, sangat rapi, berselang-seling berbentuk lingkaran. Sedangkan pada akar dikotil, ini adalah xilemnya. Dan ini adalah floemnya. Jadi mereka itu kayak membentuk berbentuk bintang. Itu perbedaan antara akar monokotil dan dikotil. Jangan lupa tadi ada 3 perbedaannya. Kita lihat slide berikutnya. Oke, kita pindah ke organ selanjutnya, yaitu batang. Batang itu merupakan pendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya, yaitu daun, bunga, dan buah. Nah, kita lihat fungsi batang lainnya selain sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya. Fungsi lainnya adalah kita lihat di sini untuk pengangkut air dan unsur-unsur hara serta hasil fotosintesis. Nah, berikutnya apalagi? Sebagai tempat duduk daun. Berikutnya sebagai alat reproduksi vegetatif. Di sini kita bisa lihat bagian batang itu ada 2, yaitu nodus. Di sini lihat nodus, dan yang berikutnya adalah internodus. Kalau nodus itu seperti ketiak daun di sini, sedangkan yang internodus itu kayak jarak antara nodus yang satu dengan nodus yang lainnya. Oke,
Kita lihat lagi. Nah, anatomi batang. Anatomi batang ini kita tidak akan bahas lagi satu persatu karena tadi di depan sudah. Ini sama dengan yang pada akar. Jadi kita tidak akan bahas ya untuk menghemat waktu, kayak epidermisnya sama korteksnya juga sama dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mau lihat nih perbedaan batang monokotil dan dikotil. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini lebih jelas gambarnya. Karena berbicara anatomi, sebelumnya kita harus berbicara tentang morfologi. Kalau morfologinya, batang pada monokotil itu lurus dan tidak bercabang-cabang ya morfologinya, sedangkan pada dikotil itu bercabang-cabang. Lihat, ini ada dua penampang atau sayatan akar. Gambarnya bagus sekali, bisa kalian lihat. Nah, yang ini adalah monokotil, ini adalah dikotil. Bisa kalian lihat perbedaan yang paling bisa kita lihat, yang pertama adalah kambium. Ini kambium, kambium vaskular maupun kambium gabus. Nah, itu hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Kita bisa lihat di sini, di tumbuhan monokotil, dia itu tidak memiliki kambium. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembuluh angkutnya. Lihat pembuluh angkutnya itu berarti xilem dan floemnya. Lihat serabut xilem. Lihat sini floem dan xilemnya itu terletak tersebar. Sedangkan pada dikotil, xilem dan floemnya itu bisa lihat, ini adalah floem dan ini adalah xilem. Mereka itu tersebarnya itu, letaknya itu teratur, letaknya membentuk yang namanya lingkaran nih. Membentuk yang namanya lingkaran. Oke, itu perbedaan batang dikotil dan monokotil ya berdasarkan penampangnya, baik morfologi maupun anatominya. Nanti kalau ditanya di soal, tolong perhatikan dengan seksama yang ditanya yang apa. Nah, berikutnya nih, kita pindah ke daun. Oke, nah kita membahas yang namanya daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat untuk membuat yang namanya makanan atau proses asimilasi untuk fotosintesis. Ini adalah peranan dari daun untuk membuat makanan. Oke, sebelumnya morfologi daun itu dia itu memiliki 3 bagian, bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ada tangkai daun, lembaran daun atau helai daun, dan tulang daun. Oke, nah daun itu dibagi menjadi pengelompokan daun itu sebenarnya banyak sekali, tapi kita lihat dulu di sini. Nah, jadi daun itu dibagi menjadi dua, ada daun tunggal maupun daun majemuk. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah daun tunggal. Ini adalah daun tunggal. Ini adalah daun tunggal. Kita lihat dia hanya ada satu helai. Contohnya adalah di bunga mawar, seperti itu daun bunga mawar, daun bunga melati dan lain-lainnya. Sedangkan ada yang daun majemuk, bisa kalian lihat. Nah, ini gambarnya daun majemuk. Nah, dia itu ini sebenarnya bukan satu tangkai daun ya, satu helai daun itu adalah yang ini, satu helai. Makanya ini udah kumpulan dari daun, kayak daun pada bunga petai, itu adalah daun majemuk. Nah, berikutnya ada yang berdasarkan letak daun pengelompokannya. Nah, kalau berdasarkan pengelompokan
letak daun pengelompokannya ada dua, dorsoventral dan isobilateral. Nah, yang dorsoventral itu yang letaknya horizontal, yang seperti ini bentuk daunnya, yang horizontal. Sedangkan yang vertikal atau isobilateral itu yang dia tuh tegak berdiri, seperti daun lidah mertua, seperti itu ya. Jadi dia tegak, jadi ketika dia disinari matahari, bagian bawah daun dan bagian atas daun itu akan menerima sinar matahari yang sama. Contohnya tadi lidah mertua ya, seperti itu. Nah, banyak lagi, ada juga daun menyirip, menjari, itu yang sudah sering kita dengar ya, daun menyirip, menjari, ada yang melengkung, ada yang pita lurus, masih ingat ya itu ya, yang bentuknya ada ada 4 macam ya, menyirip menjari itu dikotil, pita lurus sama melengkung itu adalah monokotil. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya, anatomi daun. Kalau yang tulang daun, yang letak daun itu morfologi ya. Sekarang kita mau ke anatomi daun. Nah, anatomi daun ini sebenarnya juga sama seperti di akar, tapi hari ini kita akan membahas apa yang ada bedanya ya. Apa perbedaannya yang kita temukan pada anatomi daun dibandingkan di anatomi akar maupun anatomi batang. Kita lihat di sini. Oke. Nah, epidermisnya sama. Ada di atas dan di bawah daun. Di antara sel epidermis terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan air. Nah, yang paling unik adalah di bagian mesofilnya. Di bagian mesofil. Nanti mesofil ini, kan mesofil itu adalah jaringan yang berisi kloroflas ya. Nanti mesofil itu berperan pada tumbuhan itu untuk membuat makanan atau fotosintesis. Yang uniknya di sini adalah pada tumbuhan dikotil sama monokotil. Nanti mesofil ini kita temukan kan pada dikotil sama monokotil. Yang berbedanya gimana, Bu? Nah, pada tumbuhan mesofil ini pada tumbuhan monokotil, dia itu hanya berperan untuk membuat makanan, karena dia mengandung klorofil. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, nanti si mesofil ini akan berdiferensiasi membentuk yang namanya jaringan tiang atau palisade dan jaringan spons atau bunga karang. Nah, nanti yang palisade ini untuk membuat makanan. Sedangkan jaringan spons menyimpan cadangan makanan seperti itu. Ya, jadi perbedaannya hanya di mesofil. Ada yang namanya di proses diferensiasi membentuk palisade dan spons itu hanya ditemukan pada tumbuhan nikotil. Kemudiannya jaringan penguat dan sekretori. Jaringan penguat ini untuk penopang, yaitu si kolenkim dan sklerenkim. Masih ingat ya di jaringan pada tumbuhan. Jaringan penguat ini adalah kolenkim dan sklerenkim. Yang masih lupa boleh dibuka catatannya. Nah, ini adalah jaringan sekretori, jaringan yang penghasil sekret. Apa itu, Bu? Masih ingat ya contohnya yang kemarin adalah sel getah, lendir pada aloe vera, dan resin, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia sih gambar penampangnya tadi. Ini berarti penampang pada dikotil.
dikotil. Kenapa? Ada diferensiasi dari mesofil. Kita temu ada palisade yang seperti tiang ini, yang ini ya, dari sini ke sini semua sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Ini adalah mesofil. Sedangkan yang sponsnya yang mana? Ini bunga karangnya yang ini. Berikutnya, nah ini tadi sudah dibahas. Kita lanjut pada bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga ini adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, fungsi bunga tadi sudah. Bunga ini dibagi menjadi dua. Nanti bunga dibagi menjadi dua. Ada bunga lengkap dan bunga sempurna. Apa bedanya? Bunga itu dikatakan lengkap jika dia mempunyai alat reproduksi dan perhiasan bunga. Nah, alat reproduksi itu berarti putik dan benang sari. Dan perhiasan bunga adalah kelopak, tangkai, corolla, dan lain-lain. Nah, sedangkan bunga sempurna itu dikatakan bunga itu sempurna jika dia punya alat reproduksi saja. Ya, punya alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur bunga. Ada yang namanya kaliks, yaitu kaliks itu adalah kelopak. Nih, ini adalah kaliks. Fungsinya untuk apa? Untuk menyangga corolla. Corolla, yang mana corolla? Corolla adalah mahkota. Ini corolla. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga untuk proses penyerbukan. Terus ada yang namanya stamen. Stamen itu nama lainnya adalah benang sari. Terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Ini nanti untuk kelamin jantan. Sedangkan pistilum itu adalah kelamin betina, ya. Pistilum itu nama lainnya adalah putik, terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan ovarium. Nah, di sini ada yang unik nih, ada ovarium. Ovarium itu nama lainnya adalah bakal buah. Sedangkan si ovum ini adalah bakal biji. Oke, itu bagian-bagian bunga yang harus kita ingat. Nah, setelah dari bunga kita masuk nih, pindah ke yang namanya buah. Oke, buah. Nah, apa itu buah? Buah itu adalah perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Perkembangan lebih lanjut dari bakal buah atau disebut ovarium. Oke, buah itu dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu berdasarkan perkembangannya. Ini berdasarkan perkembangannya.
Yang kedua berdasarkan kandungannya, yang ketiga berdasarkan asalnya. Kita bahas satu persatu berdasarkan dulu. Yang pertama itu adalah perkembangannya. Ada buah tunggal, agregat, dan majemuk. Oke, buah tunggal itu dibentuk oleh satu bakal buah. Dibentuk oleh satu bakal buah. Sedangkan yang agregat itu dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Kita bedakan dengan buah majemuk. Ini dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Jangan lupa bakal buah itu adalah ovarium. Jadi buah tunggal itu dibentuk hanya dari satu ovarium saja. Yaitu contoh lainnya ada mangga, alpukat, apel, dan semangka. Sedangkan buah agregat itu dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Jadi banyak ovarium dari satu bunga. Contohnya itu adalah sirsak, arbe, stroberi, pepaya, dan srikaya. Nah, yang buah ganda atau majemuk dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak buah. Contohnya adalah nanas. Contoh lainnya adalah nangka dan pisang. Oke, kita pindah ke buah berdasarkan kandungannya. Nah, di sini ada dua buah berdasarkan kandungannya, yaitu buah kering, lunak, dan buah kering. Kita lihat perbedaannya. Kalau buah lunak itu ini dibentuk dari bakal buah, dan bagian-bagian bunga lainnya. Sedangkan buah kering itu bakal buahnya membentuk pelindung yang keras untuk biji. Bakal buah membentuk pelindung yang keras untuk biji. Nah, contohnya buah lunak itu adalah jeruk, apel, buah-buahan deh. Jadi bakal buah dan bagian bunga lainnya itu akan membentuk buah. Sedangkan buah kering, bakal buahnya akan membentuk pelindung yang keras untuk biji. Contohnya adalah kacang-kacangan. Oke, kita pindah ke berdasarkan asalnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Kita lihat apa bedanya. Kalau buah sejati itu terbentuk dari bakal buah saja. Ini hanya dari bakal buah saja. Atau ovarium saja. Sedangkan buah semu ini buahnya terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian bunga lainnya. Nah, di sini contoh buah sejati itu adalah pepaya. Ada pepaya, mengkudu, dan belimbing. Nanti hanya akal buahnya atau ovariumnya saja yang membentuk buah, sedangkan daunnya itu akan rontok. Bukan daunnya, bunga ya, bunganya akan rontok. Rontok atau gugur.
Makanya kita suka lihat atau temukan di pohon pepaya itu banyak bunga-bunganya yang berjatuhan ya, karena bunganya tidak ikut membentuk buah. Nah, yang ikut membentuk buah bunganya adalah bisa kita lihat apel, jambu, dan nangka. Itu adalah struktur pengelompokan buah. Nah, ini dia tadi contoh buah semu, di mana bagian bunga akan ikut membentuk buah. Nah, ini pepaya tadi amat mengkudu. Jadi si bunganya akan rontok, tidak ikut membentuk buah. Makanya disebut buah sejati. Nah, ini ada pohon mangga. Ini buah apa ya? Stroberi, nanas, buah apa ya? Ada apel dan pepaya. Tolong kalian kerjakan ini termasuk ke dalam kelompok buah apa saja. Nanti boleh jawabannya tulis nama dan share di kolom komentar atau kolom chat. Ditunggu. Oke, kita lanjut. Masuk kita ke struktur dari buah. Bisa dilihat ya struktur dari buah dari luar ke dalam. Nah, bagian terluar itu struktur buah itu bagian terluar itu namanya adalah exocarp nih, exocarp. Sedangkan yang bagian tengah namanya mesocarp dan yang bagian dalamnya adalah endocarp. Mesocarp ini adalah kulit. Kalau kita makan apel, misalnya makan buah pepaya, yang kita buang itu kulitnya itu adalah si exocarpnya. Sedangkan dagingnya yang kita makan ini, daging itu adalah mesocarpnya. Nah, terus kalau di dekat bijinya itu adalah kulit tanduk, itu adalah endocarp. Itu bisa kita lihat kalau kita makan mangga ya lebih jelas banget ya. Kulit pada bijinya itu adalah endocarp. Nah, ini pada buah umumnya. Buah umumnya. Sekarang kalau kita bandingkan sama kelapa. Nah, pasti sangat berbeda. Ini adalah kelapa, ini adalah kulit terluarnya, itu adalah exocarpnya, kulit terluar kelapa. Sedangkan serabut-serabutnya, ini adalah serabut ya. Ini adalah serabut. Serabutnya itu adalah daging buahnya, mesocarpnya. Nah, sedangkan batoknya itu adalah endocarp. Batok ya. Itu adalah endocarp. Ini pada kelapa. Ini pada kelapa. Jadi daging buahnya itu adalah serabutnya. Jadi Bu, yang kita makan selama ini apanya? Si daging kelapa itu apa ini yang suka jadi kita makan kelapanya? Ini menjadi pertanyaan, daging kelapanya itu apa? Kok itu bukan mesocarp? Ya, itu bukan mesocarp, tapi itu adalah endosperm atau cadangan makanan pada si pohon kelapa yang kita konsumsi. Jadi beda ya, kelapa dan buah pada umumnya, lapisan-lapisan struktur si bagian-bagian buahnya. Oke, nah ini dia, bisa dilihat ya. Oke, ini yang bagian terakhir nih adalah biji. Biji itu perkembangan lanjutan dari bakal biji. Nah, strukturnya pada biji itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah struktur dari biji. Kita temukan ada yang namanya ini pada monokotil dan dikotil ya. Ini pada monokotil, ini pada dikotil. Sebenarnya hampir sama. Mereka itu memiliki yang namanya ada yang namanya radikula. Nanti ini adalah cikal bakal jadi akar. Plumula ini nanti untuk membentuk daun. Ini ada kleoptil akan membentuk jadi tumbuhannya. Terus ada epikotil dan hipokotil ini nanti membentuk yang namanya batang. Ini adalah bagian-bagian pada biji. Jadi ada kulit biji juga untuk pembungkus, pelindung, dan di dalamnya ada embrio. Seperti itu. Ini ada juga yang namanya endosperm, yaitu cadangan makanan. Ini endosperm. Ini adalah bagian-bagian dari biji. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau disuruh sebutkan, ya kalian bisa lihat ada radikula, plumula, kleoptil, ada kleoriza, ada endosperm. Itu adalah bagian-bagian dari biji.
Oke, ini adalah organ-organ yang sudah kita bahas hari ini. Jangan lupa ya, dari ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semoga pertemuan hari ini menambah wawasan kalian semua. Terima kasih, Tuhan berkati.